ada kerjaan toh kak? Hmm? Nggak bikin PBK toh? Enggak. Pengurangannya ada toh? Kurang. Wah, santai tuh berarti. Ya, cukup terganggu sih dengan kendaraan. Bisa. Eh, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat Oke, siang, oke, selamat siang. dapat dengar. Yang dari Kak Arham ini sudah dengar ini. Tes, tes. We are going live now. So record ini sudah record ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam teman-teman, warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman kawan pajak semua yang hari ini bertemu lagi dengan saya, dengan aku Gondur, dan ditemani juga oleh ketua tim saya dengan Kak Rahmi. Silahkan Kak Rahmi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kawan pajak. Perkenalkan, nama saya Rahmi, penyuluh pajak di kantor pajak Manado. Baik Kak, ini kayaknya pertemuan keempat kita di tahun ini Kak. Oke, untuk pembahasan kita pada siang hari ini, kami mau membahas terkait peraturan terbaru Kak ya, terkait PMK 120 tentang penyerahan, tentang PPN atas penyerahan rumah tapak dan rumah satuan rumah susun, gitu Kak. Itu gimana Kak tentang PMK-nya Kak? Boleh tolong digambarkan ke teman-teman yang lagi nonton live-nya ini, kira-kira tentang apa PMK-nya? Iya, terima kasih Mas Gondur. Jadi, mungkin teman-teman kawan pajak sudah tahu bahwa Menteri Keuangan itu mengeluarkan peraturan terbaru terkait dengan PPN yang ditanggung pemerintah atau yang mendapatkan subsidi dari pembelian rumah paling banyak. Oke Kak. Dengan harga 5 miliar. Oke. Gitu teman-teman ya. Jadi PPN ini intinya mengatur terkait PPN yang ditanggung pemerintah, terutama PPN untuk penyerahan rumah susun Kak ya. Rumah susun baik satu lantai atau dua lantai, termasuk rumah toko atau ruko, dan termasuk rumah kantor atau rukan. Juga di sini mengatur terkait penyerahan satuan rumah susun, di mana yang melatar belakangi PMK ini Kak, cuma ada dua Kak melatar belakangi sebenarnya, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebagai wujud dukungan pemerintah untuk mewujudkan dukungan pemerintah bagi sektor industri dan perumahan, gitu Kak. Iya, betul sekali. Terus kira-kira kriterianya sudah tadi, kemudian syarat-syaratnya apa aja Kak, supaya teman-teman yang lagi nonton live IG ini bisa menggunakan fasilitas PPN DTP ini Kak? Iya, oke. Jadi untuk syaratnya dari yang pertama dari kondisi rumah. Yang kondisi rumah ini yang pertama itu kondisi rumah Kak itu gimana? Bersih kah? Atau renovasi kah? Gimana Kak? Ya, jadi sudah dalam kondisi baru ya artinya sudah siap ditempati, sudah siap ditinggal gitu. Jadi bukan kayak masih dalam pengerjaan atau masih tengah jadi, tapi saat penyerahannya memang benar-benar sudah siap huni. Kemudian yang kedua
kedua itu untuk penjualannya itu untuk pertama kali ya, jadi bukan yang sudah dipindah tangankan atau yang misalnya yang bekas itu. Bukan rumah second berarti Kak ya? Ya, bukan, iya. Mm-mm. Sudahkah Kemudian ada lagi syarat-syaratnya atau kriterianya? untuk harganya itu paling banyak 5 miliar. Jadi Oke. atas PPN-nya itu ditanggung pemerintah untuk harga jual rumah sampai dengan paling tinggi 5 miliar itu. Tapi, Oke. nah ada tapinya. Gimana Tapi tapinya ini Kak? atas dasar untuk PPN-nya ini itu hanya sebagian nilai. Jadi Bagian nilai hanya sebagian harganya yang ditanggung. Jadi dari 5 miliar itu paling banyak yang ditanggung 2 miliar. Hanya sebagian gimana tuh maksudnya? harga. Nah, 2 mil. Jadi misalnya kalau Mas Gondor beli rumah dengan harga 3 miliar itu. Nah, PPN-nya kan di situ ada 330 juta gitu. Tapi untuk Ya, PPN yang ditanggung itu hanya sebesar paling banyak 220, dasarnya dari 2 miliar. Jadi dari harga 3 miliar itu hanya ditanggung PPN sebesar 220 dari harga sebagian, hanya 2 miliarnya saja gitu. Oke. Nah, 5 miliar tadi itu hanya sebagai batas harga rumah paling tinggi. Gitu. Oke. Berarti Atau yang maksudnya akan ditanggung oleh pemerintah itu hanya pembelian rumah sampai dengan 2 miliar Kak ya, yang maksudnya yang bisa menggunakan kesempatan PPN ditanggung pemerintah ini Kak, gitu? Iya. Oke. Iya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk pembelian rumah sampai dengan 2 miliar ini bisa mengambil kesempatan untuk memanfaatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah ini. Kemudian kira-kira apakah apa sebutannya ya? Terjadinya kira-kira kapan Kak? Kapan kira-kira perhitungan PPN itu mulai ditanggung oleh pemerintah Kak? Nah, untuk PPN ditanggung pemerintah ini terhitung mulai bulan atau mulai masa November dan Desember. Jadi sejak 1 November kemarin gitu. Jadi atas pembayaran rumah ini harus sudah dibayarkan baik cash maupun misalnya cicil di 2 bulan ini, 2 bulan terakhir ini. Jadi kalau sekarang ya berarti harus di Desember ini gitu. Dan hanya atas pembayaran di bulan ini saja. Jadi di bulan November, kalau sudah dibayarkan sebelumnya di bulan November, berarti PPN-nya istilahnya sudah tidak ditanggungkan ke pembeli. Kemudian Desember juga, kalau misalnya dibayarkan cicil, misalnya dia bayar dari November, kemudian dia bayar lagi Desember, berarti sudah di 2 bulan ini dia tidak menanggung PPN, pembelinya ya, pembeli tidak menanggung PPN. Namun pada saat dia membayarkan misalnya di tahun berikutnya, karena mungkin pembayarannya cicil, nah itu tidak ditanggung pemerintah atas PPN-nya, tidak tercover oleh peraturan ini. Jadi hanya yang perlu digarisbawahi hanya atas pembayaran di bulan November dan Desember ini. Oke. Berarti ruang lingkupnya itu untuk pembayaran PPN khusus bulan November dan Desember aja Kak ya? 2023 iya, betul sekali. ini. Bulan-bulan selanjutnya atau sebelumnya nggak ada Kak? Atau memang belum diatur Kak? Kalau untuk pembayaran di bulan-bulan berikutnya, misalnya secara kredit, itu tidak diatur dalam peraturan ini. Semoga saja ada aturan selanjutnya. Saja ada aturan tambahannya Kak ya? Oke Kak, misalkan aku beli rumah atau aku bayar uang mukanya di bulan Oktober nih, atau bulan-bulan sebelum November, aku bisa nggak menggunakan fasilitas PPN DTP ini untuk bulan November dan Desembernya? Kalau dibayarkan di bulan Oktober, bisa. Jadi maksudnya pembayaran pertama ya, uang muka pertama di bulan... Uang muka aku misalkan Oktober. Iya. Oktober masih bisa, tapi habis itu untuk pembayaran yang di bulan November dan Desember, jadi cicil. Kecuali paling cepat pembayaran pertama itu di bulan September. Itu gimana Kak? Itu sudah paling cepat. Jadi misalnya kalau misalnya Mas Konur berniat untuk beli rumah secara cicil, kemudian pembayaran pertama, pembayaran uang muka pertama misalnya di bulan September.
Kemudian Mm-mm. tiap bulan kan misalnya dibayar. Nah, di September Oktober ini memang tidak ditanggung pemerintah PPN-nya, tapi pada saat Mas Kondo membayarkan di bulan November dan Desember itu PPN-nya nol gitu di faktur yang diterima oleh pembeli gitu. Oh Namun kalau gitu. misalnya Berarti pembelian ya gimana Kak? Gimana? kalau misalnya pembelian atau pembayaran pertama kalinya itu sebelum bulan September, misalnya sudah dari pertengahan tahun, nah, itu tidak, walaupun dia bayar pembayarannya secara cicil dan sampai di bulan November dan Desember, ini tidak di-cover oleh peraturan ini. Jadi pembayaran pertama paling cepat itu di bulan September. Tuh. Oke. Berarti kalau misalkan pembayaran pertamaku 31 Agustus gitu Kak, apakah aku bisa pakai peraturan bisa memakai fasilitas ini Kak? Yes, ya, tidak bisa kan karena Nggak bisa ya. uh, walaupun pembayarannya cicil dan di November Desember ada pembayaran, kita tidak bisa memanfaatkan fasilitas PPN ini gitu. Jadi paling Oke. cepat Oke September. Kak. Oke. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang mau memanfaatkan fasilitas PPN DTP ini khusus bagi teman-teman kawan pajak semua yang melakukan pembayaran minimal uang muka sejak 1 September 2023. Jadi untuk teman-teman yang sudah melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum 1 September 2023 tidak termasuk dalam ruang lingkup ini, gitu kan Kak ya? Iya. Oke. Terus Kak, emang kalau PPN DTP itu benefitnya apa Kak? Apa keuntungannya? Kenapa PPN-nya harus ditanggung pemerintah Kak? Iya. Berarti tadi ya seperti yang sudah dijelaskan, jadi pada intinya kan pemerintah ingin mendorong daya beli masyarakat ya. Ya, ya, Kemudian ya, ya juga betul. karena dari pembelian rumah ini memberikan efek ekonomi ke sektor lain juga. Jadi sekaligus untuk menggerakkan ekonomi gitu, atau meningkatkan Oke. pertumbuhan. Hmm. Kalau ini apa dapat contekan nih dari Karame tadi nih teman-teman. Kak di contekan ini ada PPN DTP 100% sama 50% Kak. Ini maksudnya gimana? Apakah PPN yang ditanggung Ya, 100% atau hanya 50% Kak? ya, jadi di aturan ini memang disebutkan PPN-nya ada yang kriterianya ditanggung hanya setengah 50% dari harga 2 miliar ini. Kemudian ada juga yang ditanggung full. Nah, ini perbedaannya di mana? Yang Hmm. pertama, ini terkait dengan saat kapan rumahnya itu diserahkan atau kuncinya Saat diserahkan kapan siap rumahnya tinggal gitu. diserahkan? Iya. Itu gimana Kak? Kalau Karena aku belum belum mm, pernah beli rumah nih, aku jadi nggak punya bayangan nih maksudnya diserahkan, maksudnya harus bayar cicilan, uang iya. muka itu maksudnya gimana? Jadi kalau tadi kan untuk kita membahas tentang pembayaran. Pembayarannya baik tunai maupun kredit di bulan November dan Desember. Kalau ini Hmm. untuk ditanggungkan PPN-nya ini terkait dengan kapan rumahnya itu diserahkan. Oke. Kapan barangnya diserahkan. Jadi kapan rumah ini diserahkan. Nah, kalau penyerahannya itu sejak November, jadi penjual atau developer sudah menyerahkan rumah ini dari bulan November sampai dengan pertengahan tahun depan, bulan Juni, maka pembayaran yang sudah dibayarkan di bulan November dan Desember itu PPN-nya ditanggung 100% oleh pemerintah. Oke. Kalau misalnya rumahnya baru diserahkan di bulan Juli tahun depan sampai dengan Desember tahun depan, maka PPN yang sudah dibayar atau pembayaran rumah di bulan November Desember tahun ini itu hanya ditanggung 50% PPN-nya oleh pemerintah. Ya gitu. Oke. Jadi yang Lima. untuk penanggungan PPN ini tergantung kapan barangnya ini diserahkan. Kalau tadi kan pembayaran harus di bulan November dan Desember. Nah, di situ ada Hmm. PPN yang ditanggung oleh pemerintah. Jadi istilahnya kayak kalau digampangkan itu dibebaskan lah PPN-nya tidak kena sama sekali di bulan November dan Desember terkait pembayaran. Nah, Oke. ini terkait dengan kapan rumah diserahkan gitu. Kalau diserahkannya dari November sampai dengan pertengahan tahun depan, berarti PPN-nya 100% nih dibebaskan. Yang November
yang November, Oke. untuk masa November Desember. Kemudian kalau sudah masuk semester 2 tahun depan, Juli sampai Desember, maka PPN-nya hanya ditanggung sebagian gitu. Jadi hanya misalnya kalau dari harga paling tinggi 2 miliar, berarti hanya dasarnya hanya dari 1 miliar saja. Dan PPN-nya 110, itu yang ditanggung oleh pemerintah. Padahal harusnya bisa dapat full 100% kalau penyerahannya di semester pertama di tahun depan atau sudah dari bulan ini, November, Desember. Oke. Yang 100% atau 50% ini maksudnya gimana, Kak? Kalau misalkan takutnya aku mengertinya, 50% dari PPN. Berarti PPN-nya harusnya 11%, karena dia hanya ditanggung 50%, PPN-nya hanya jadi 5,5%, Kak. Begitukah atau dihitungnya dari 50% DPP-nya, 50% dasar pengenaan pajaknya, Kak? Iya, jadi dari DPP-nya, dari dasar pengenaan pajaknya. Jadi, Oke, dari DPP-nya ya. Iya. Oke, siap. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi tambah satu persyaratannya lagi. Tadi yang pertama, yang bisa memakai fasilitas PNK 120 ini, yang pertama satu, kalau misalkan uang muka yang kalian bayarkan atau cicilan pertama kalian dilakukan pada saat minimal 1 September 2023 sampai dengan seterusnya, gitu kayak. Iya, betul Cicilan sekali. pertamanya. Terus yang keduanya, kalau misalkan serah terimanya terjadi antara serah terima rumahnya sebelum Juli 2024 atau setelah Juni 2024 gitu kayak. Nanti itu Iya. menentukan besaran PPN DTP-nya apakah ditanggung pemerintah seluruhnya atau ditanggung Atau pemerintah setengah. 50%. Iya. Tergantung dari kapan serah terimanya dilakukan. Iya. Kalau misalkan serah terimanya, Iya. kalau misalkan cicilannya 1 September, kemudian serah terimanya bulan Februari 2024, itu akan ditanggung 100%. 100% PPN-nya untuk bulan November dan bulan Desember. Cuma kalau misalkan uang mukanya dibayarkan per 1 November 2023, hanya saja serah terima bangunannya diserahkan setelah Juni 2024, PPN DTP-nya hanya 50% gitu kayak. Ya, jadi dasar DPP-nya hanya 50% dari 2 miliar ini. Oke, kalau misalkan gini Kak, kalau misalkan aku beli rumah nih bulan Oktober lah, uang muka aku bulan Oktober, terus misalkan dari developernya atau dari penjualnya bilang, oke Pak, ini sudah uang muka, nanti kita serah terima di bulan April ya, gitu, April 2024. Ternyata sampai bulan April pekerjaannya molor nih, yang harusnya diserahkan di bulan April 2024 ternyata baru bisa diserahkan di bulan Agustus 2024. Itu gimana Kak untuk PPN-nya? Apakah tetap 100% kah ataukah jadi 50%? Iya. Jadi karena memang fakturnya kan sudah dibuat misalnya di bulan November atau Desember karena pembayarannya. Kemudian sudah ditanggungkan 100% nih PPN-nya. Karena direncanakan akan diserahkan di semester 1 di tahun depan, bulan April. Nah, ternyata molor karena pengerjaan dan sebagainya baru bisa diserahkan di bulan Agustus. Berarti masuk ke semester kedua. Nah, dari pihak developer berarti harus mengubah fakturnya. Tuh. Yang tadinya sudah dihitung fakturnya ya 100%. Nah, kemudian itu harus dirubah menjadi 50%. Makanya fakturnya di ketentuannya pun disampaikan bahwa developer nanti akan membuat 2 faktur sebesar 50%. Iya. Jadi pada saat ternyata penyerahannya molor masuk ke semester 2, faktur yang satu itu diganti kodenya kemudian menjadi faktur biasa. Sehingga PPN-nya ditanggung oleh pembeli. Oke, siap. Oke, Kak. Jadi harus ada pembetulan SPT ya. Berarti itu kan dari sudutnya pembeli nih. Kalau untuk pihak penjual atau pihak developer ini kira-kira apa aja yang harus dipersiapkan Kak untuk menyiapkan rumah yang bisa dijual secara PPN ditanggung pemerintah ini Kak? Iya. Jadi untuk pihak developer tentunya dari rumah ini juga sudah punya kode identitas yang didaftarkan melalui Kementerian
PUPR ya. Jadi PUPR. agar rumahnya itu Terdaftar di Sikumbang apa kayak di namanya ya iya kalau untuk aplikasi aplikasi Sikumbang, mereka itu ya benar, benar, Sikumbang benar, ya. iya. Mm-mm. Nah, untuk dapat kode identitas rumah. Gitu. Oke, berarti Kemudian rumahnya kalau harus punya kode identitas ya, iya, kayak orang nah, orang warga Indonesia aja nih Kak, kartu identitas rumah. Oke, terus gimana Kak? nah, kemudian untuk fakturnya, jadi untuk developer saat membuka faktur menggunakan kode 07. Jadi faktur Oke. ditanggung pemerintah atas peraturan Menteri Keuangan nomor 120 ini. Gitu. Kemudian Teknisnya gimana Kak? Misalkan developer nih jual rumah 1 miliar nih. Teknis untuk pembentukan fakturnya untuk penjualan rumah 1 miliar itu gimana ya, supaya PPN di November Desember ini bisa DTP Kak? ya, jadi untuk developer saat membuka faktur di bagian kolom nama barang itu dituliskan barang sekaligus kode identitas rumahnya. Kan? Kemudian untuk kode fakturnya itu dipilih 07. Gitu. Kemudian di bagian kolom referensinya itu dituliskan PPN ditanggung pemerintah, kemudian eksekusi dari peraturan Menteri Keuangan ini. Gitu. Nah, kemudian harga yang dicantumkan sebesar yang atau dasar ya, dasar pengenaan PPN-nya itu sebesar, karena kita mau bikin 2 faktur, sebesar 50% dulu, setengah harga dulu. Gitu. Karena nanti tadi apa namanya menyiasati kalau misalnya ternyata penyerahannya itu molor, sehingga developer harus membetulkan SPT masanya yang di bulan November dan Desember ini. Jadi developer supaya tidak kesulitan diatur PPNDTP 07, kemudian satu lagi PPNDTP 07 juga 50% gitu. Nah, kemudian disebutkan juga di aturannya itu developer wajib melaporkan realisasi atas penjualan atau penyerahan rumah ini. Gitu. Nah, untuk pelaporannya sendiri itu sudah dianggap dilaporkan apabila developer itu sudah melaporkan SPT massa. Faktur-faktur ini sudah dilaporkan di dalam SPT massa PPN. Oke. Oke Kak, berarti tadi untuk developer, misalkan developer mau jual rumah 1 miliar nih. Teknisnya developer harus menerbitkan 2 faktur untuk yang Iya. menjual rumah 1 miliar. Faktur pertama DPP-nya 500 juta dengan kode faktur 07 supaya PPN-nya DTP. Faktur kedua sama juga DPP-nya 500 juta dengan kode faktur 07 juga. Gunanya apa sih? Gunanya kalau misalkan penyerahannya molor, jadi yang 100% DTP ini, yang dua-duanya DTP ini, satunya bisa diubah sehingga tidak DTP, gitu kan Kak ya? Iya, betul sekali. Oh, oke, siap Kak. Ada lagi Kak? Oh, sama tadi ya, si developernya ini atau si pihak penjualnya ini wajib melaporkan realisasi penjualan rumah dengan PPN ditanggung pemerintah ini dalam SPT masa PPN yang tiap bulan itu Kak ya? Iya, dilaporkan dalam SPT massa seperti biasa ya. Oke, siap. Oke Kak, ada yang mau ditambahkan lagi Kak? Hmm, mungkin kalau di saya ini untuk peraturan ini sangat apa namanya sangat membantu dari segi wajib pajak, apalagi masyarakat yang ingin membeli rumah. Jadi kami harapkan bisa maksimal lah dimanfaatkan insentif ini. Oke, siap Kak. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Untuk pembahasan terkait PMK 120 atas PPN penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun. Mungkin sebelum kita tutup diskusi kita siang hari ini Kak, mungkin dari teman-teman yang lagi nonton IG Live ada yang mau tanya? Ada pertanyaan nggak guys? 5, 4, 3, 2, 1 hangus. Ada yang mau tanya? Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada Nggak ada. yang tanya. Oke. Oke Iya. teman-teman, begitu saja IG Live pada siang hari ini. Mungkin sebelum tutup ada kesimpulan closing statement dari Kak Rahmi? Kah? Atau sudah cukup? Kalau dari saya sudah cukup Mas. Oke. Siap, terima kasih Kak Rahmi sudah mau menemani
teman-teman semua nonton IG Live pada siang hari ini. Kembali lagi, IG Live ini juga sudah, pembahasan ini juga sudah kita bahas di podcast KPP Pratama Manado. Nanti teman-teman bisa cek langsung di YouTube Kantor Pajak Manado, Pratama Manado, Kantor Pajak Manado. Jangan lupa nanti teman-teman bisa komen, like, subscribe channel YouTube-nya Kantor Pajak Manado. Gitu aja teman-teman. Terima kasih Kak Rahmi. Mohon maaf Terima apabila ada kasih. kesalahan dari kami berdua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank Waalaikumsalam you. warahmatullahi wabarakatuh.